Dan berita ini sudah sampai di istana, bahkan Pak Presiden sudah tahu. Tolong Pak Yai, saya Dudung Abdurrahman, Dudung Abdurrahman, tolong di video call. Akhirnya saya buka video call, bener Pak Dudung. Beliau pakai baju putih dengan ada logo Garuda di sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan rupanya kayak di kantor, mungkin di kantor kepresidenan. Ya, Assalamualaikum Jenderal, gimana? Ya Pak Yai, jadi pesan beliau, Pak Yai, kami sudah melihat statement Pak Yai di media sosial. Ya. Semangat Pak Yai, bagus, luar biasa, kami apresiasi. Dan berita ini sudah sampai di istana, bahkan Pak Presiden sudah tahu. Sehingga hari ini saya selaku penasihat PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya pesan sama Pak Yai, maksud pada saya, tolong Pak Yai tetap utamakan kondisivitas keamanan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semuanya, baik yang ada di Kabupaten Banyuwangi maupun di seluruh seantero Nusantara yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pertanyaannya Mas Den ini sangat tepat sekali. Dan momen ini setelah ini sudah 2 hari. Peringatan atau refleksi malam tahun baru dilakukan. Jadi hari ini sudah hari masuk ke hari Kamis ya. Hari ya, tanggal 2 Januari. Jadi gini, perlu kami luruskan atau klarifikasi Mas Denny ya, yang sebenarnya terjadi baik itu foto maupun fenomena atau fakta-fakta di lapangan. Jadi terima kasih. Memang dari awalnya kami memperjuangkan kepentingan PWI dan Laskar Sabilillah ini secara bersungguh-sungguh dan sudah kami niati jihad fisabilillah. Perlu dipahami bahwa jihad fisabilillah adalah berjuang menuju jalan Allah. Jadi tujuan kita tetap Allah. Ya, jadi itulah yang maha agung, maha segala-galanya, Allah SWT. Namun niatan kami itu dalam pelaksanaan khususnya di tanggal 31 Desember 2024. Waktu itu kami sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman pengurus PWI, saya sekretaris Ketua Laskar Sabilillah sahabat Mahfud Sabtul Hadi dan wakil Laskar Sabilillah sahabat Mukhlis Amiruddin. Itu sekitar habis duhur, kurang lebih jam 2:30. Kami itu tiba-tiba ada telepon masuk di HP saya ini Mas Denny. Ya. Nah ini setelah saya lihat kok pakai inisial DAR. Tolong Pak Yai, saya Dudung Abdurrahman, Dudung Abdurrahman. Tolong di video call. Akhirnya saya buka video call, bener Pak Dudung. Beliau pakai baju putih dengan ada logo Garuda di sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan rupanya kayak di kantor, mungkin di kantor kepresidenan. Utusan khusus Presiden masalah pertahanan dan keamanan. Jadi Jenderal Haji Dudung Abdurrahman itu sekarang ini, dan kebetulan beliau sekarang itu di utusan khusus kepresidenan di bidang pertahanan dan keamanan. Dan saya tahu persis karena pada raker di Bandung tempoh hari beliau juga hadir. Ya, Assalamualaikum Jenderal, gimana? Ya Pak Yai, panggil saya Pak Yai. Karena saya kan bukan Kiai, Pak Jenderal, saya itu Ki Ageng, jadi di atasnya Kiai ya itu. Lebih besar lagi ya? Iya, di atas Mega. Kalau Kiai kan di bawah Mega, saya di atasnya Mega. Jadi pesan beliau, Pak Yai, kami sudah melihat statement Pak Yai di media sosial. Semangat Pak Yai, bagus, luar biasa, kami apresiasi. Dan berita ini sudah sampai di istana, bahkan Pak Presiden sudah tahu. Sehingga hari ini saya selaku penasihat PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya pesan sama
Yai maksud pada saya, tolong Pak Yai tetap utamakan kondisivitas keamanan nasional. Bahwa PWI itulah sepakat bahwa kita itu tetap asas kita itu Pancasila yang berbhinneka tunggal ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu asas kita. Sementara tujuan kita itu adalah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Nah ini tujuan. Jadi itu sehingga tolong Pak Yai dalam aksi kalau memang betul nanti dilakukan, tolong jangan sampai ada benturan antara anak bangsa. Karena kelompok muhibin yang hari ini belum sadar, belum mengikuti langkah-langkah kami, kita itu juga warga Indonesia, anak bangsa sesama Muslim, Pak Yai. Jadi tolong pesan saya seperti itu, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan ke Banyuwangi, saya akan ketemu sama Kiai. Itu pesan Pak Dudung, nggak lama, kira-kira ya kurang lebih antara 3 sampai 3 menit lebih lah. Ya. Siap. Saya gitu namanya penasihat beliau. Ini kan organisasi. Ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sambil organisasi yang berbadan hukum. Nah kebetulan Jenderal Purnawirawan TNI Profesor Haji Dudung Abdurrahman itu adalah salah satu penasihat di PWI Pusat. PWI Pusat. Dan kami tahu persis. Sehingga ya ngesto akan dawuh, saya bilang gitu. Nah, habis itu teman-teman tahu semua karena video call, sehingga teman-teman yang mendampingi saya tahu semua. Sehingga waktu itu kami berangkat ke lapangan. Nah, anggota Intelkam dari Polres itu telepon saya, Pak Haji posisi di mana? Saya perjalanan ke Genteng. Sekarang saya di depan Polsek Rogo Jambi, saya di depan rumahnya Pak Haji di video itu. Ya saya nggak ada di rumah. Ini ada undangan apa? Rakyat percuma sudah, polisi kok ngambilnya kok injury time nggak kemarin. Terus ini niat bawaan aja pulang, di rumah nggak ada orang. Memang faktanya nggak ada orang di rumah saya. Saya video call, saya di perjalanan menuju Genteng. Nah sampai di Genteng, belum di Genteng, lewat Sumbersari saya ditelepon sama sahabat saya juga pengurus PWI Pusat. Kajeng Raden Tumenggung Fakih Wirahadi Kusuma, Fakih Wirahadi Ningrat. Mohon maaf. Jadi saya ditelepon, posisi di mana? Saya perjalanan ke titik konsentrasi, nanti kita berjuang. Ini saya infokan, off the record, namanya off the record. Ki Ageng nggak usah tampil di lapangan, karena ini BNPT sudah turun. Dan yang jadi target adalah Ki Ageng. Saya minta selaku pribadi sebagai sahabat, Ki Ageng jangan muncul di arena panggung termasuk ya di arena pokoknya. Tolong, nggih, nistaken dawuh insyaallah. Nah, ini kan saya itu dalam hati saya ada 2 petinggi kontak saya, 1 Jenderal Dudung, 2 KRT Fakih Wirahadi Ningrat. Saya kan bertanya-tanya, orang saya masih normal, nggak gila. Saya jalan, ya diskusi dengan sekretaris ini. Wah ini ada sesuatu yang iya Kapolres mengundang saya. Hanya sebagaimana yang kita sepakati, kita meluncur ke tempatnya sahabat kita Kiai Muktur Atin. Di penasihat penasihat juga. Sebelum nyampe saya telepon, posisi di mana? Saya posisi di luar rumah, saya tuh sembunyi, dikejar-kejar, bla. Terus saya pengen ketemu, ojo jangan di rumah saya. Pokoknya hari jangan di rumah saya sampai maghrib. Sehingga saya ke alternatif titik 2 di Kopen, salah satu tempat. Nah, saya ke sana juga, mohon maaf, Pak D jangan di sini. Di rumah saya didatangi Polsek, datangi gini. Pokoknya Pak D jangan di sini. Nanti nggak enak. Nanti kalau Pak D udah ketemu sini, otomatis kan gerakan kita nanti akan bubar. Saya ke Jalan, maunya nemoni Ki Maskur Ali di saya telepon beliau nggak ada. Mantan pengurus PCNU itu. PCNU 3 periode. Saya ke sana, beliau nggak ada di tempat. Hanya dalam perjalananku saya ditelepon, tahu-tahu ditelepon sama sahabat lama saya, sahabat Muklisin, Kelinding, temennya Abdullah Aswar Anas itu. Teman sekolah SMP-nya Pak Anas waktu di SMP, tahu-tahu telepon saya. Ci di mana? Ini sudah puluhan tahun nggak ketemu saya ini.
dalam keadaan saya itu bingung mencari tempat untuk sholat itu. bukan sholat aja, untuk konsentrasi memimpin gerakan, Untuk koordinasi berarti. iya. Tahu-tahu Mukhlisin telepon saya, kenapa? Anjing ini, alah kok ini paling dikon anak saya gak bilang gitu, enggak sih, itu pribadi saya, aku kangen kok mau kowe telepon aku, wong teleponmu aja sudah hilang di HP saya. Hanya, nah dalam keadaan kami bingung cari tempat ini, apalagi sudah asar belum asaran. Akhirnya saya ke rumahnya Mukhlisin tanpa pemberitahuan. Ternyata di sana Pak Mukhlisin nggak ada, di luar rumah, nggak tahu di mana. Akhirnya terus saya telepon lagi sama Mukhlisin, saya ini nangar rumahmu nang masjid, depan rumahnya kan masjid. Ya. Saya kebetulan sholat asar dengan teman-teman di sana. Akhirnya Pak Mukhlisin datang. Ya enggak, guyon-guyon biasalah namanya teman-teman lama ya. Tahu-tahu saya ditelepon sama Komandan Laskar Sabilillah, sahabat Mahfud Samsul Hadi. Itu di lapangan. Pak Ketua, ini sekarang kacau di lapangan, anak buah kita lagi marahan. Kenapa marah? Ini ada WA semacam ini dikirim sama saya, pela WA-nya. Ya ini Yang isinya itu ada pihak lain yang memanfaatkan PWI dalam berjuang ini ditunggangi. Nyata di sini. Ini tak kasihkan Mas Denny. Nanti bisa dibaca. Jadi mereka itu akan menunggangi gerakan PWI dan saya selaku ketua akan dimanfaatkan untuk menghancurkan Bupati Ibu dan keluarganya. Ini dampak daripada pilkada kemarin. Sementara sahabat-sahabat saya, para pejuang yang sudah beberapa hari kami doktrin, kami bayat itu, bahwa ini gerakan itu murni politik kebangsaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan sejarah NU, marwah NU, dan juga demi kemurnian nasab Rasulullah SAW. Tidak ada muatan-muatan politik. Rupanya menurut beberapa suara dari teman-teman itu bahwa ini akan ditunggangi oleh kelompok kepentingan pihak lain. Nah, setelah saya dikasih ini kok gini, akhirnya saya rapatkan. Saya panggil semua bendara Haji Hasan, temui saya sekarang. Padahal beliau itu ada di tempat konsentrasi yang sudah kita tata sebelumnya. Akhirnya saya panggil semua. Bendara Haji Hasan tak merapat ke rumahnya Mukhlisin. Saya dengan sekretaris sekarang di rumah Mukhlisin. Komandan Laskar, Mahfud, dan wakilnya saudara Mukhlis tak panggil juga. Terus penasihat Kiai Insinyur Wahyudi tak suruh merapat juga. Kumpul di rumahnya sahabat Mukhlisin. Habis sholat maghrib kita ngumpul. Cerita gini, wah ini kok gimana? Ini teman-teman di lapangan sudah pada nggak semangat lagi. Karena komitmennya tidak urusan politik. Karena terus terang aja, PWI ini secara mayoritas itu adalah pendukung Pilkada 01 Bu Ibu. Nah karena mereka kan kecewa kepada Bu Ibu, karena kami pendukung, suara kami tidak direspon oleh Bu Ibu. Sebagai bupati hari ini, malah kok sekarang itu berpihak pada kepentingan lawan yang kemarin kita musuhi dalam Pilkada. Karena musuhnya ibu-ibu sebelah kan cuma dua pasang, ya 01, 02. Itulah awal kemarin teman-teman, apalagi dengan adanya tidak semangat. Ada apa? Apapun ada, kami itu masih pihaknya Bu Ibu. Biarkan semuanya. Bu Ibu kita hajar bareng-bareng. Kelompok kita yang kemarin mendukung. Karena Bu Ibu nggak mau dengarkan. Udah lupa diri, kita ajar. Tapi kalau Bu Ibu diudik sama orang luar, khususnya sebelah, kita juga nggak terima. Itu ya, yang perlu dicatat. Dari permasalahan diskusi di rumahnya Muslim, lengkap itu. Ada sekretaris, saya sekretaris, terus ada penasihatnya Wahyudi, ada bendahara Haji Hasan Sonaji, ada komandan Laskar Mahfud dan Mukhlis waktu itu, dan beberapa orang datang dengan Mukhlisin. Hanya karena ini sudah teman-teman di lapangan sudah nggak solid lagi. Cuma kalau kita paksakan kan mesti daripada jadi risiko, mesti sebagian yang ngamuk ya ada, seperti Pak Mukhlis itu maunya ngamuk, maunya perang aja. Ya. Sehingga kita bermusyawarah. Musyawarah akhirnya Mukhlisin menawarkan ya apa? Karena Anas belum sangat ajar, Anas itu kepingin ketemu sama sampean Ki Ageng.
Hanya atas seizin sepengetahuan teman-teman, ayo kita diskusi aja dengan Anas. Ini sudah isak. Hanya Anas ditelepon sama Munir, datang Pak Anas. Datang menemui kami, ya namanya kita sudah kenal baik, ada masalah. Hanya cerita Pak Anas, pokoknya intinya Pak Anas minta kepada kita PWI agar supaya Habib Said Tumenggung dipersilakan. Saya tetap menolak, tidak ada. Silakan, sholawat dan diteruskan. Tapi Habib Said jangan ikut tampil di sana. Itu sampai Pak Anas itu berargumentasi seperti itu, saya ceritakan misalnya alasan-alasan kenapa kami menolak. Lepas dari misi pokok daripada PWI dan Laskar Sabila, kita itu ada rekam jejak yang merasa kami didolimi. Saya cerita sama Anas di depan orang banyak. Pertama, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, kami juga mengundang hadirkan Kiai Maduddin. Kita bentuk kemasannya selawat sama dengan yang sekarang dilakukan. Tempatnya juga di Maron. Fakta dikomplain oleh kelompok-kelompok yang anti gerakan PWI, dan kepolisian dan pemerintah daerah waktu itu tidak berpihak pada kami. Ini Mahfud ini, tak tuding, ini Pak Mahfud ini jadi panitia. Minta izin acara itu di Polresta, dikeluarkan sore itu. Besok paginya, jam 10 dicabut lagi surat izin. Habis itu negosiasi, sampai ada rakor 1, rakor 2 di Polres. Nah kebetulan rakor 2 terpaksa saya dengan sekretaris, dengan jajaran pengurus PWI, saya turun ikut rakor. Ya tetap dengan pertimbangan keamanan dan sebagainya, kami tidak boleh menghadirkan Kiai Maduddin di Maron. Hanya ya karena pihak mungkin ada 20 orang ngengkel, ya wajar namanya musyawarah. Ya. Yang ironisnya di situ justru satu ketua MUI itu ikut tanda tangan menolak kehadiran Kiai Maduddin. Ketua MUI ini perlu dicatat, bisa dikrotek. Jadi yang di atas itu surat penolakan itu ditandangi oleh ketua MUI sekarang ini. Berarti agak lumayan juga prosesnya masalahnya itu. Oh iya. Oke, Ki Ageng, dengan hadirnya Abdullah Aswar Anas dalam rumahnya pertemuan di rumahnya Mukhlisin itu, lantas ending apa yang terjadi? Apakah ada pembicaraan khusus atau mungkin ada kesepakatan atau bagaimana itu? Ya. Kalau omongan khusus tidak, itu nyatanya terbuka. Jadi Pak Anas itu tetap bersikukuh. Setelah kami laporkan tadi Pak ini semua proses tahapannya, Pak Anas itu ditelepon langsung istrinya di depan kami, ditelepon, Dimarahi berarti? dimarahi ibu-ibu dalam katanya nggak tahu permasalahan itu. Aneh ya? Ditelepon dan marah-marah, semua teman-teman saya yang waktu itu tahu. Terus akhirnya udah di luar aja, nggak enak saya kalau kamu, dan ini kan ini forum saya PWI dan Laskar, sampai di luar aja mau gegeran sama isi. Jadi di terahnya musuh tak tutup pintu ini, gegeran itu. Bahkan ditelepon satu persatu, sekda tidak mengenai siapa itu urusan Pak Anas dengan keluarga dan birokratnya. Kita tetap bersikukuh sampai masuk ya minta maaf. Iya tak, kalau maaf secara pribadi mau sampai sahabat saya, teman saya maafkan. Tapi urusan ini tidak, mohon maaf Pak Joni, beri kesempatan ini nanti gini-gini. Nah kalau sampai ngengkel, keluar aja dari sini, tak usir 3 kali, tanyakan teman-teman Pak Anas tak usir 3 kali dalam forum ini. Tapi Pak Anas terus berupaya. Hanya begitu kondisi lapangan sudah nggak memungkinkan, apalagi tak tanya sama Pak Mahfud, waduh sebagian baju tembak senjata ngalang-ngalai pasukan yang kita siapkan, Pengamanannya BNPT itu turun dan Polsek seluruh Banyuwangi diturun oleh Kapolres. Ya inilah yang saya tambah marah Pak Anas. Sementara sampai karo merasa saya memperingati Hari Santri Nasional. Ini kan upaya kita orang NU. Kami didolimi termasuk jajaran istri sampean dan jajarannya. Hanya setelah calling down, ya saya kan orangnya kan kayak gini nih, gampang emosian. Hanya cuma duduk musyawarah, hanya udah gini, Pak Joni silakan nanti Kiai Maduddin datang lagi ke Banyuwangi, dan juga Kiai PWI silakan. Nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi.
termasuk biayanya. Iya, itu dadapan orang banyak. Ada semua yang foto itu tahu semua. Kedua, yang paling pokok saya minta, Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, ikon Banyuwangi itu harus diambil alih. Kami akan rebut, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah karena itu ikon Banyuwangi. Silakan pemerintah daerah akan mengelola. Jangan dikuasai oleh Habib ini. Kalau itu sampai terjadi, kami akan segerakan. Kebetulan saya Pak Wahyudi itu masih keturun dari Tawangalun. Jadi yang menghibahkan dulu, yang Priyokusumo, yang Mas Tolib itu adalah yang kita. Kami pemerintah daerah nggak dihadiri oleh Gus Bangpong. Kami kemarin deklarasi, saudara saya kami kumpulkan di DPRD. Termasuk kemarin itu setelah aksi hari Kamis yang liburan itu, Jumatnya kan kami auden ke DPR. Dan DPR itu malah nggak ngerti, kan tahu sendiri macamnya. Teman-teman DPR tanya sama Yusdi Kesra itu berapa biayanya represi, dia kan kurang ajar Yusdi mulutnya. Katanya cuma 100 juta, Ternyata, iya kan 700 sekian juta, kan sudah bohong. untuk satu malam pengajian itu. Iya, pokoknya itu refleksi itu kan dia ngomongnya 1 juta. Bram, kalau Pak Bram itu ngomong 100 juta. Bukan Pak Bram, saya luruskan. Pak Bram ini yang punya gawe kan Kesra. Yusdi jawab berapa? Ditanya Pak Bram, yang tanya kan anggota DPR. Ya. Berapa Pak Kesra? 100 juta, kan kurang ajar mulutnya Yusdi. Tuh. Itu kita sampaikan kepada Pak Anas dan Pak Anas marah waktu itu. Sehingga pada kesempatan itu hanya harus ada kompromi. Dan waktu itu juga namanya sekretaris Pak Wahyudi Insinyur itu komunikasi dengan pusat termasuk Kiai Maududin. Dan Kiai Maududin memerintahkan sudah kalau ketemu sama Pak Anas diajak kompromi, titip agar supaya PWI diberi kesempatan masuk datang di Banyuwangi. Itu permintaan pusat. Itu disampaikan oleh Pak Wahyudi kepada Pak Anas dan Pak Anas menyetujui. Bahkan Mas Anas akan menyampaikan pada bupati yang kebetulan istrinya untuk memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh termasuk Kiai Maududin di Banyuwangi. Yang pertama. Kedua, beliau akan menindaklanjuti untuk mengambil alih asalan kami PWI dan keluarga besar Tawangalun mendukung masjid itu kita ambil. Itu janjinya. Itu dua itu. Hanya dua itu. Tidak ada transaksi uang. Kalau ada orang Joni bukan seperti kalian-kalian yang bisa dibeli. Alhamdulillah, saya oleh Allah sudah dikasih derajat, pangkat, harta sudah cukup, kehormatan. Jadi kehormatan saya nggak bisa dibeli dengan uang. Catat teman-teman. Jadi sementara ini kan Amin nuduh bahwa ini sudah ada deal, ada nasional, ada. Mohon maaf, saya tidak menerima uang dalam transaksi ini. Enggak. Anas teman saya. Kalau saya mau minta sama Anas, kapan saja saya bisa. Tapi doa dalam ini, saya nggak akan menerima itu. Yang saya perjuangkan demi untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan putra-putri kita dari doktrin-doktrin sesat dan kurafat, menyelamatkan marwah NU, menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini yang saya perjuangkan. Sebagaimana itu tujuan daripada perjuangan Wali Songo Indonesia. Ya, jadi tidak ada bentuk uang. Kalau saya kan diam, kayak calling down, saya memantau terus. Tiap hari itu saya pantau di YouTube itu. Ya. Ini kan selebaran, apalagi di grup-grup tujuannya. Sekali lagi, Ki Ageng Bumisaya tidak seperti kalian yang bisa dibeli. Ya. Rekam jejak saya lihat, mulai saya berjuang. Apa ada Ki Ageng Bumisaya Haji Joni Subagio bisa dibeli dalam kepentingan? Mohon maaf. Jadi kalau Anda menyatakan itu berarti Andalah orang yang seperti itu. Kalau Ki Ageng naudzubillah min dzalik. Saya tidak seperti itu. Itulah kira-kira Mas Denny. Oke, dua hal penting Ki Ageng ya. Ini yang mungkin perlu diperjelas dan dipertegas lagi kepada khalayak biar mereka juga akan bisa mendapatkan pencerahan. Yang pertama, sesuai foto yang beredar, itu kan hanya ada para petinggi PWI dan Laskar Sabilillah Banyuwangi bersama ada di situ mantan bupati yang saat ini menjadi suami Bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Aswar Anas. Nah, suasana itu
apakah dalam ruangan di rumahnya Murisin Genteng itu hanya ada orang-orang sebagaimana dalam foto itu atau bagaimana itu? Jadi foto itu kan foto petinggi PWI dan LS Banyuwangi. Foto dengan Pak Anas. Di luar masih ada banyak itu. Ya, siapa ada itu? Ya, ada petugas polisi ada. Dari Polres ada. Bahkan Kasat itu mengikuti. Ya, dalam ruangan itu berarti. Iya, enggak di luar. Ini kan sekret. Ya. Ini kan ruangan privasi. Yang bisa komunikasi rundingan di sini kan cuma Pak Anas mewakili kepentingan pemerintah daerah. Dan kami para petinggi PWI dan Laskar. Yang lainnya di luar, duduk di luar. Ya. Ada satu yang di pojok sendiri dituduh itu memang wajahnya wajah Arab. Ya, namanya Muhammad Iqbal Al-Idrisi, menantunya Ki Wahyudi. Ini keturunan Maroko, bukan Alawi. Oh gitu ya. Sempat dikomplain, iya. Jadi dia datang ini mendampingi abinya nyupiri. Ikut wajah Arab, tapi bukan Arab, dia dari keturunan Maroko. Bukan Arab Yaman ya? Bukan. Dia itu justru kalau kita tarik itu masih kelompok Syarif itu. Ya. Maroko kan keturunan Sayyidina Hasan. Ya. Kalau ditarik ke atas itu saya pernah lihat catatan silsilahnya. Jadi bukan Alawi. Hanya jelas berarti ya. Yes. Oke. Yang kedua, ini Ki Ageng. Tadi disebutkan salah satu muncul kesepakatan di dalam pertemuan dengan suaminya Bupati Banyuwangi Ibu Kristiandani, yaitu Abdullah Aswar Anas, juga menyanggupi dan bersepakat untuk mengembalikan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi ke Pemda Banyuwangi. Nah, sementara ini sudah bertahun-tahun kan dikuasai, bahkan yayasan itu pun seolah atas nama kelompoknya, yaitu seorang hakim. Nah, apakah ini juga berhubungan tingkat menurut Ki Ageng ini penguasaan ini juga berhubungan dengan perjuangan kaitannya dengan klan Ba'alawi atau bagaimana ini? Ya, kemungkinan iya. Karena Ba'alawi itu kan menguasai makom-makom sejarah, pahlawan-pahlawan diklaim, masuk tempat-tempat sakral. Jadi masjid kan sangat sakral buat Islam, apalagi di kota dikuasai. Ya kemungkinan saja. Yang jelas kami itu jauh hari sebelumnya, kira-kira setengah tahun yang lalu, saya sampaikan sama Pak Anas, bahwa kami perwakilan daripada Trah Tawangalun, didamping oleh Ki Wahyudi, atas restu daripada para tokoh-tokoh termasuk Ki Abdul Latif Harun, kami datang ke Pendopo, diterima oleh Bupati, didampingi oleh Pak Bram, asisten pemerintahan, juga ada Rusdi dan banyak orang. Itu sebelum pendaftaran pilkada. Kita datang ke sana, kita sampaikan tujuan kita minta agar supaya masjid ini akan kita ambil alih dan kita kembalikan kepada kita serahkan pada Pemda. Nah, pesannya Bu Ibu waktu itu kurang lebihnya. Dia Pak Anas juga pernah cerita sama saya, cuma waktu kan ada perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat. Kalau memang ini Ki Ageng, manggilnya Pak Joni, dia nggak tahu kalau saya sudah jadi Ki Ageng. Bu Ibu itu nggak paham, taunya Pak Haji Joni. Kalau Pak Haji Joni memang dengan saudara ngeklaim masih keluarga, iya nanti. Cuma jangan sekarang Pak Joni, suasananya nggak memungkinkan. Nanti saja setelah pilkada. Ya. Dan alhamdulillah waktu kami sampaikan kepada Pak Anas respon, dan kami tanggal 3 diberi ruang untuk ketemu lagi. Ini Pak Anas di depan teman-teman. Jadi itu pokok bagi kita yang harus kita perjuangkan. Ya. Jangan sampai silakan mau nanti kepanitiaan, ketakmiran, marbotnya Masjid Jamek Kebanggaan kita itu yang ngatur biar pemerintah daerah. Ya, yang punya ya. Iya. Yang penting jangan sampai ada kelompok Ba'alawi yang duduk di sana. Ya. Jadi tak ngisi aja, jangan ngisi acara. Baik itu khotib, imam, apalagi peringatan hari besar Islam, jangan. Itu tuntutan kami. Oke, Ki Ageng. Sekarang begini. Artinya tentu perjuangan dari PWI dan Laskar Sabilillah itu kan tidak hanya berurusan dengan Habib Syekh pengaji di Sholawatan kemarin saja kan. Kira-kira untuk berikutnya ini, apakah ini secara masif juga memperjuangkan untuk kembali memberikan penyadaran kepada masyarakat kembali ke itohnya atau bagaimana ini? Yang jelas kami itu menyadarkan masyarakat dan klan-klan Robitoh Alawiyah
para Habib itu. Hentikan, jangan ngaku-ngaku lagi bahwa kalian itu duriah Rasulullah SAW. Karena mereka nggak bisa membuktikan. Sementara di pihak kami PWI ini sudah secara ilmiah keilmuan lewat tesisnya Kiai Maduddin, secara ilmu filologi yang diprakarsai oleh Profesor Manakem Ali, dari masalah Rijal Nasab ahlinya Kiai Alawi kan sudah, dan yang sebagainya. Nah mereka cuma kan bisa teriak-teriak, menyampaikan hal doktrin. Nah, mereka itu yang adu domba, khususnya seperti Rejik, Habib Bahar, sama Hanif Anu itu kan kurang ajar tuh. Kalau Syekh Habib Syekh itu cuma beliau sampai hari ini masih dengan sombong tidak mengakui kesalahannya, telah mengklaim. Kan kemarin kan didampingi oleh Gus Ipul, Sekjen PBNU, itu kan cari pembenaran, tapi minta maaf. Hanya cerita ini bukan saya bikin, ya memang kamu tahu berapa lahir. Itu belum Republik bahwa aku sudah bikin. Bukan itu kan nggak minta maaf kepada warga Jamiah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia bahwa saya telah khilaf, bahwa ini bukan karya saya hanya mempolirkan, kan hanya saya cuma mempolirkan aja. Tapi kan kemana-mana kan dibawa ada duitnya, ya kan? Nah ini minta maaf. Ya kalau seperti Ricik itu nggak perlu diusir dari Indonesia itu. Ricik Bahar kan kurang ajar itu. Provokatif. Nah, kalau sudah sadar, ayo baik kita rangkulan sesama warga bangsa Indonesia. Yang baik, jaga akhlakmu. Ikuti tradisi Nusantara. Kalau orang Jawa ya ikuti tradisi Jawa, orang Sumatera, tradisi Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, Bugis. Jadi jangan kamu paksakan di Nusantara ini yang beraneka ragam bangsa, suku bangsa, bahasa, dan tradisi mengikuti gayamu. Tahu diri kamu, kita sekarang tidak buta lagi, kita tahu sejarah, sudah baca siapa sebenarnya kalian dan leluhur kalian. Yang punya negeri ini, yang punya Nusantara adalah kami ini. Kami sekarang ini, apalagi sudah ada deklarasi dinasti Nusantara yang dipelopori oleh Kanjeng Gusti Wiroyudo Mangku Alam II. Itu akan mencari leluhur bersama Nusantara. Karena sekarang telah kita sering komunikasi, diskusi. Saya mewakili Belambangan, Terah Belambangan, dan juga Sunan-Sunan, Pangeran-Pangeran se-Indonesia. Sering kumpul kami. Itu diskusi. Nah sekarang itu diupayakan lagi untuk mencari leluhur bersama Nusantara. Karena Nusantara kita yakin itu satu keturunan. Nah penyebaran agama Islam, Wali Songo. Nah kemarin kan mulutnya Ricik itu, katanya Wali Songo itu nggak ada kaitannya, kalau DNA-nya kemana, anunya kemana, lu itu yang nasab, sekarang tunjukkan mana tes DNA Anda, dan harus dipublish. Kalau ada jantan, jangan cuma bisanya ngomong. Kalau mungkin Ricik itu orang Banyu, tak datang, nggak pemilihnya sama saya itu, cuma di Jakarta itu. Nah inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan Bang Denny. Ayo ngopi dulu ya, ini. Oke, ya biar kenyar. Oh iya. Ini semakin menegangkan masalahnya. Oke, ini ciri khas kopi Kampung Aclak ini. Kembali ke Habib Syekh Ki Ageng. Salah satu kesepakatan yang dibuat dari teman-teman petinggi PWI dan Laskar Sabilillah dengan suaminya Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar. Poin terpenting itu kan pihak Ki Ageng tetap melarang Habib Syekh tampil. Akhirnya memaksa permintaannya itu kan 15 menit. Ada nilai tawar nggak dari pihak Abdullah Anas? Atau berapa lama dia hanya tampil di panggung itu? Ya maunya itu sesuai dengan agenda biasanya sampai malam tahun baru jam 00 itu maunya. Nah sementara kita nolak karena dengan adanya kesepakatan deal, kami juga diuntungkan oleh pemerintah daerah lewat Pak Anas janji akan memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh PWI dalam rangka memberikan pengajian dan edukasi, penyadaran kepada warga masyarakat Banyuwangi khususnya. Pemerintah daerah memfasilitasi, itu pertama sudah disepakati. Yang kedua, masjid Baitur Rahman, hikmahnya itu ya. Itu hikmah. Artinya kalau kita nggak kalah, kita tuh menang. Mereka kita masa
mereka mengiyakan permintaan kita, terus kita tidak, namanya kan sakar pedewek. Ya kan, saya bukan seperti itu, walaupun saya itu keras temperamen, tapi tidak seperti itu. Nah makanya terus sana minta bisa tampil, maunya kan mintanya 1 jam, tidak boleh. Saya 5 menit, kalau 5 menit jalan aja habis Pak Joni, katanya Pak Anas. Terus saya kasih toleransi maksimal 15 menit. Oke. Jadi faktanya di lapangan ya ada lebih lah. Ini sebetulnya tanggung jawabnya Kapolresta itu. 15 menit akan saya keluarkan, akan saya turunkan, saya yang akan itu janjinya. Kapolres telepon dengan Pak Anas di hadapan saya dan ngomong sama saya Kapolresta malam itu. Itu seperti itu, tapi udahlah itu sedang lama. Yang jelas apa yang kita perjuangkan didukung oleh alam Banyuwangi. Ya. Artinya Allah SWT tidak meridhoi, mendukung kami. Nyatanya hujan diturunkan, akhirnya jamaah bubar. Nah ini alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Artinya perjuangan kami itu Allah meridhoi. Itu yang harus dicatat. Sementara kami untuk berjihad Allah tidak meridhoi. Jadi kita kembali ke cara lain. Kalau kita masih beriman, kita sama Muslim, kalau sudah Allah berkehendak seperti itu, apalah artinya Ki Ageng Bumi Soyo dan kalian semua. Demikian Mas Eni. Oke, Ki Ageng, apakah hal ini juga berkenaan tentang hujan ini? Para leluhur di Bumi Belambangan ini tidak berkehendak atas adanya Habib Syadi Banyuwangi. Yang pasti ini kan roh-roh leluhur itu kan juga turun tangan juga kan itu. Apa yang dirasakan Ki Ageng seperti itu? Jadi gini Mas Denny, kita harus bisa kalau ngomong seperti ini podcast kan urusan duniawi. Urusan yang ilmiah, yang realistis. Nah sementara yang ditanyakan jenengan tentang roh itu kan hanya orang-orang tertentu yang mempercayai fisiknya termasuk saya. Nah kebetulan saya itu pemangku adat Trah Belambangan. Jadi otomatis saya itu kan selalu olah rasa, olah batin, dan selalu mohon petunjuk sama Allah. Dan saya sering komunikasi dengan leluhur saya, dengan cara saya. Dan itu ilmunya Allah bisa dilakukan, bisa dipelajari oleh siapapun, asalkan mau melakukan. Bagi yang nggak percaya silahkan, nggak apa-apa. Tapi Mas Denny kan tahu, kalau saya mulai setengah ini kan nang alas topo kan, Mas Denny kan pernah barbar dengan saya. Tapi ini kan nggak perlu kita sampaikan secara umum Mas Denny. Tapi setidaknya kan begini Ki Ageng, hal itu kan pasti kan cukup dirasa. Karena leluhur kita itu kan mengajarkan 3 hal yang penting, cipta, rasa, dan karsa. Itu yang paling penting. Oke, Ki Ageng, sebelum saya akhiri, yang pasti Ki Ageng ini tadi mengulasnya ada yang belum disampaikan secara lugas ya. Monggo sampaikan, terutama para masyarakat, anggota masyarakat atau netizen yang mungkin punya prasangka atau negatif thinking dan pikiran lainnya. Ternyata dibalik tidak jadinya paksa turunkan si Habib ada hikmah yang lebih besar lagi begitu kan, dengan munculnya kesepakatan dengan Abdullah Azwar Anas, suaminya Bupati Banyuwangi Ibu Kristiandani. Monggo Ki Ageng sampaikan pesannya. Terima kasih Mas Denny. Sebagai penutup untuk warga netizen khususnya video podcast ini, saya sampaikan bahwa itulah apa yang kita perjuangkan, bahwa kita itu ini adalah sudah kodrat ilahi, sudah Allah, bahwa kita tidak bisa melawan kekuatan Allah. Kami sudah maksimal, tapi sebagaimana yang saya uraikan, saya sampaikan tadi, alasan-alasan itu kan sudah kehendak Allah. Dan saya berjuang tidak akan blunder. Kalau pribadi saya berjihad ingin sabilillah, ingin syahid. Tapi teman-teman saya yang banyak ini kan masih punya perkiraan. Contoh, kemarin ada kejadian tragedi di daerah selatan, di Ciliragung, antara PSHT dengan Pak Genusa. Perang itu. Padahal kita, Pak Genusa yang didatangi oleh PSHT, kita mempertahankan diri. Undang-undang diperbolehkan, harus ditahan bebas. Kita mempertahankan diri. Sampai terjadi konflik di tempatnya Pak Genusa yang dilabrak, PSHT meninggal. Ya ruwet. Nah kami yang tua-tua kan bersahabat sama keluarganya. Mereka punya anak, punya istri. Lah saya juga sebenarnya selaku penggerak, penanggung jawab gerakan di Banyuwangi, saya juga berpikir, apalagi ada masukan
daripada teman-teman saya yang mendampingi saya. Dan itu harus jadi pertimbangan biar saya itu nggak sakar pede, nggak dolim. Karena di sini kan ada di sini. Haji John itu orangnya keras, sakar pede, diprovokasi. Emangnya lu siapa mau memprovokasi saya? Ini bisa untuk pelajari, untuk bahan jenengan. Ini alasan yang pokok. Sama ditayangkan juga nggak apa-apa. Oh, bertanyakan. Itu saya berikan saya kan jelas itu. Jadi di sini tuh ada narasi lewat podcast bahwa mereka yang punya kepentingan politik mau mengadu domba pendukungnya sesama pendukungnya. Kami kan pendukungnya 01. Nah, saya marah pada ibu karena ibu nggak mendengarkan omongan saya. Tapi saya tetap cinta sama Banyuwangi. Saya nggak mau masyarakat Banyuwangi itu hancur karena kebodohan kita semua. Itu yang paling jadi pokok. Apalagi Pak Jenderal Dudung tadi, tolong jangan diputus, jangan diedit. Sampaikan bahwa Pak Jenderal Dudung sudah telepon saya langsung, memberikan wanti-wanti. Kiai Maduddin begitu habis Isya telepon agar kita menarik diri, jangan diteruskan. Karena BNPT sudah masif, anggota kita sudah ketakutan di lapangan gara-gara beredarnya WA ini. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan saya, kesalahan saya, kebenaran kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dukungan untuk terus memperjuangkan kejayaan Nusantara, kebesaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah, dan kebersamaan, keragaman. Yang paling penting, kami tetap akan menjaga, memperjuangkan kepentingan Banyuwangi dan sekitarnya. Mudah-mudahan Banyuwangi mendapatkan ridho ilahi Rabbi, ujungnya menjadi tanah yang badatun thayyibatun warabul ghorur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.